Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Al-ayah amma ba'dah. Hadratul Qurma dumateng para kiai, para ibu nyai, keluarga besar Iwamit on Air yang ada di Aula Risalah, juga yang lainnya yang selalu saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai permulaan perjumpaan kita di on air wonten santen menika, mari monggo kita sareng-sareng ngucapkan sembah syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nunjih Gusti ingkang murbeng dumadi Allah penguasa alam semesta dengan ungkapan ngaturaken tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua, kita sedaya, juga semua keluarga dimanapun berada, tansah pinayungan rahmatipun Allah, mendapatkan karunia, keselamatan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah olehnya beribadah. Dan nanti besok nek wis wancine di wancine kula sami kundur pulang ke haribaan Allah, dipun takdir menjadi golongan orang-orang yang husnal khotimah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat beserta salamnya Allah semoga terabadikan dumateng junjungan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan doa salat kita bersama, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita semua, kita semuanya, khususnya keluarga besar Iwamit on Air atau yang derek pengawasan santen menika menjadi golongan umat Muhammad ummatan marhumatan yang mendapatkan beribu-ribu barokah di dunia, syafa'ah fi yaumil akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, para bunyai, sedaya kemawon, adik-adik, mbak-mbak, mbak Yu, Majelis Taklim Iwamit on Air, ingkang dalam hormati. Alhamdulillah, yang kedua, santan menikah kuliah sami diwai kesempatan dan Gusti Allah sakit bertemu walaupun hanya lewat on air. Semoga pertemuan kita di santan menikah di sore senja hari menikah membawa keberkahan untuk kita bersama, mendapatkan ilmu di dalam kajian kita nanti. Seandainya ada kebenaran di dalam apa yang saya aturkan kalau mungkin,
itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, itu juga murni karena kekurangan dan keterbatasan saya, keterbatasan di dalam menyampaikan apapun yang akan saya sampaikan nanti. Bapak Ibu, para sami'in sami'at, iwamit on air, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita memohon kepada Allah. Semoga sakit nutukakan Ramadan di tahun ini. Sakit mencempurnakan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sihah hafiyah, dapat menjalankan kewajiban-kewajiban, rukun-rukun di dalam Ramadan, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah di dalam Ramadan. Tentunya menurut kemampuan kita masing-masing, di dalam hal yang sunnah-sunnah, dan kemudian semoga kita diberi kesempatan oleh Allah sakit menjumpai Ramadan di tahun depan, kondisi afiyah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sami'in, sami'at, iwamit on air, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali yang seterusnya, perlu dalam aturakan yang pertama tentang hari raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah ataupun 2026. Harapan kita nanti kita bisa bersama-sama di dalam Idul Fitri, tanggal dan harinya sama. Tapi pun seandainya nanti berbeda, semoga perbedaan nanti tidak menjadikan kita saling berbeda pendapat, berselisih pendapat. Harus kita maklumi perbedaan itu mesti ada. Dan itu bagian dari sunnatullah dari dulu. Dan sampai kapanpun perbedaan itu tetap akan ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita berangkat dari dawuhipun Allah, firman Allah surat Ali Imran ayat 124 yang diawali 123 tadi dalam mukadimah sudah Abah sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wallahu a'lam bimuradihi. Wasari'u ayu aki-aki bersegeralah. Jawong Jawa bilang endang-endango ayu. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Dan bersegeralah menuju datang surganipun Allah. Yang surganya Allah ini luasnya bagaikan langit 7 kali lipat, bumi 7 kali lipat. Yang surga nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, mbak-mbak, ibu-ibu, para bunyai, iwamit on air rahimakumullah. Ugi dalam sebuah hadis yang Nabi dawuh,
Yang artinya amalan kita, terutama puasa kita di bulan Ramadan ini, atau setiap Ramadan, itu masih digantung oleh Allah antara sama dunya, gantung antara langit dan bumi dan langit sebelum ditunaikannya zakat. Jangan sampai lupa, nanti zakat setelah kita memasuki malam hari raya, tunaikan zakat sampai waktunya menjelang imam naik ke mimbar ketika sholat Idul Fitri. Dawuhipun Allah kalau mau kita disuruh bersegera, diperintah bersegera menuju ampunan Allah. Allah sifatnya Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun. Di dalam puasa ini kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak berdoa terutama di 10 hari terakhir. Apalagi malam-malam ganjil. Karena kita tidak tahu kalau kemarin kita diberi tausiah oleh para kiai, menurut pengamatan Imam Ghazali dan Imam Abdul Hasan Asyadili, apabila Ramadan dimulai di hari Kamis, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 25, berarti sudah lewat kemarin. Tapi ini rahasia Allah, tidak ada yang tahu sebenarnya. Walaupun menurut pengamatan Imam Ghazali, ini sudah ditajrid, sudah dilaksanakan observasi. Apabila Ramadan diawali hari Ahad atau hari Rabu, Lailatul Qadar akan terjadi malam 29 Ramadan. Apabila Ramadan diawali hari Isnin, Lailatul Qadar terjadi di malam 21 Ramadan. Apabila Ramadan diawali di hari Selasa atau Jum'ah, maka Lailatul Qadar datangnya di malam 27 Ramadan. Apabila diawali hari Khamis, maka Lailatul Qadar terjadi di malam 25 kemarin, berarti kalau yang kemarin puasanya hari Kamis. Apabila puasa Ramadan diawali hari Sabtu, maka Lailatul Qadar terjadi di malam 23 Ramadan. Ibu bapak, para jamaah Imamit on Air rahimakumullah. Kanjeng Nabi mensarankan di 10 hari terakhir kita untuk memperbanyak mujahadah, tadarruk, tegak Gusti Allah Ta'ala, memperbanyak amalan-amalan apapun yang kita bisa dalam rangka untuk kita sakit menjumpai keberkahan di dalam Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi dawuh agar supaya kita berbanyak doa. Ya Allah, ya Rabbani ya Karim, innaka afun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anna ya Karim, atau fa'fu anni ya Karim. Itu supaya diulang-ulang. Kemudian yang kedua, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu juga diulang-ulang. Kalau di luar Ramadan, Allahumma ajirni minan nar ini disarankan dibaca 7 kali selepas sholat maghrib dan sholat subuh. Maka orang yang mengistiqomahkan membaca wirid doa ini, maka dia akan dilepaskan oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah, tidak akan menyentuh api neraka. Bapak Ibu, adik-adik, mbak-mbak, para bunyai, keluarga besar Imamit on Air yang dimuliakan Allah, kita kembali dawuhipun Allah surat Ali Imran tadi. Bersegeralah kalian semua menuju maghfirahnya Allah. Maghfirah Tuhan semesta alam yang menguasai jagat raya ini, dan bersegeralah menuju surganya Allah dalam arti ridhonya Allah. Yang semuanya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang takwa.
Ibu bapak rahimakumullah, dengan tema kita indahnya saling memaafkan pada sesama. Ingat, kita ketika bersalah kepada Allah itu enak. Memohon maaf, meminta maaf. Karena Allah sifatnya Raufur Rahim, Al-Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Allah pemaaf. Ketika kita mau beristighfar, mau bertaubat, maka akan diampunkanlah dosa-dosa kita. Tapi lain halnya dengan dosa-dosa kita yang berhubungan dengan anak Adam, hak Adami. Allah tidak pernah sesekali mengampuni, memaafkan dosanya seorang hamba yang dia masih punya dosa terhadap orang lain atau kepada hamba yang lain. Ini beratnya kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, hamba sore hari ini mengambil tema indahnya saling memaafkan pada sesama. Kenapa? Sebenarnya ini akan kembali kepada kita sendiri. Kalau kita mau saling memaafkan, disuruh saling terbuka, minta maaf dek, Mbak Yu, Ceng, kemarin aku ngerasain jenengan bla 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 begini. Mohon maafin aku ya. Kalau mungkin dengan keterbukaan, dengan kejujuran itu, malah orangnya muring-muring, orangnya tambah nesu, tambah murka, tidak usah disampaikan tentang apa kesalahannya, cukup. Minta maaf atas semua salah selama ini, cukup. Tapi kalau mungkin orangnya bisa menerima, itu lebih baik diutarakan secara detail apa salahnya. Ini pun juga mungkin ada hutang piutang, ngomong seurip, ikrarkan, ngomong, kalau tidak bisa nyaur, minta diikhlaskan, kalau tidak bisa ikhlas nanti akan kusaur nanti, ketika pulang ke Indonesia bagaimana bulan depan, tahun depan, ojo sampai lek utang ndak nyaur, dia nek wong utang ndak nyaur, iku dipastikan oleh baginda Rasul, rezekine bakal diparingi seret selamanya. Kalau nelayan diutang ndang bodoh disaur. Termasuk saling memaafkan ini manfaatnya sangat luar biasa. Kemudian tadi Allah mengatakan dalam firman-Nya, semua keindahan surga dan semuanya diperuntukkan untuk orang yang takwa. Lah saiki orang sing takwa ki sapa wae, Nduk? Terusannya ayat Allah dawuh, alladzina yunfiquna fis sarra'i wan dharra. Yang pertama, orang yang takwa itu orang yang mau mendermakan sebagian harta bendanya. Mau mensedekahkan sebagian harta bendanya. Baik di dalam waktu dia longgar berpunya, ataupun di waktu dia kesempitan, tidak punya apa-apa, hanya sedikit yang dia punya. Nih, tadi wong sing gelem infak, ini yang paling populer di dalam Al-Quran. Karena ingat kemarin Bapak Menteri Agama ketika berpidato, beliau menyampaikan ini. Ayo kita tinggalkan zakat. Tapi dipotong oleh netizen. Di-share kemana-mana. Padahal Bapak Menteri Agama kita mengatakan jangan terpaku pada zakat saja. Karena zakat itu hanya diwajibkan pada orang-orang kaya yang mempunyai harta benda sampai nisab. Tapi ajakan Menteri Agama apa? Budayakan kita bersedekah, berinfak. Karena ini tidak melihat kasta sedekah infak ini. Baik yang berpunya, yang tidak punya, semua ini dianjurkan untuk berinfak, bersedekah dalam rangka tazkiyatul amwal, untuk membersihkan harta benda yang kita miliki. Kalau zakat fitrah genah, setiap tahun, setiap lepas Ramadan, kita diwajibkan zakat fitrah, walaupun bisa dicicil.
Bapak Ibu, Iwamit on Air yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Orang-orang takwa yang dimaksud Allah adalah orang yang mau mendermakan harta bendanya baik di waktu longgar ataupun di waktu dia lagi sepi job, lagi sepi pekerjaan, lagi tidak banyak uang. Yang selanjutnya yang memasuki tema kita wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mau ngempet hawa nafsune dari marah-marah. Jangan menjadi orang yang suka marah-marah. Kadhiminal ghaidh. Ingat, ada orang depresi, kena stroke, kena sembarang barang, itu goro-goro karena dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ini nek gandengannya wal afina 'anin nas, gemar mudah memaafkan kepada saudara-saudara kita sesama manusia. Ini kita masuk inti di dalam tema kita. Afina 'anin. Saat ini masih banyak ketika ada orang bersalah kepada kita ataupun kita disalahin oleh orang lain, kemudian orang yang bersalah itu menyadari kesalahannya, minta maaf kepada kita, itu masih banyak yang enggan. Lambene munia, tapi dengan sewot. Lambene munia, tapi hatinya masih berdongkol. Kalau kita memang sudah mengatakan iya, tolong niki diisi sampai hati niki. Malah nando secara simbolis ya, wong biyen kuwi ngenekne halal bihalal, saling memaafkan. Halal bihalal. Iki bukan sunnah Nabi, bukan sunnahnya sahabat. Karena Nabi dulu nopo tidak pernah melakukan halal bihalal ning ala Indonesia yang saya maksud. Lalu kan Nabi mengajarkan kita saling memaafkan, saling minta maaf, iya. Tapi halal bihalal ning gone tanah Jawa, ning gone Nusantara Indonesia, niki orang Arab sana pun tidak pernah melakukan ini. Dan Kanjeng Nabi pun tidak pernah melakukan ini. Tapi kami yakin, para ulama yakin, seandainya Kanjeng Nabi masih ada saat ini, tentu Kanjeng Nabi akan memuji kepada kita tentang perilaku kita yang mengadakan halal bihalal. Biasa tuh apa EDW di Jawa, ada reuni, kemudian juga ada halal bihalal dan lain sebagainya dalam rangka itu. Lewang Jawa mbiyen niku masya Allah, dilupakan, diwujudnya dengan simbolisasi. Mulane oleh enek napa pas riyo ketujuh, lewang biyen biasanya kalau nggak kupat. Ini ecawantan dari ngapuro, memberi maaf kepada orang lain. Kupat itu sebenarnya ngaku lepat. Orang salah harus minta maaf kepada yang disalahin. Ini tradisi khas orang-orang Nusantara seperti kita. Nah, ini tadi kupat niku ecawantan simbolisasi dari ulama Nusantara ngaku lepat. Kang Kanjeng Nabi dawuh, kullu bani Adam, semua anak Adam iku khata'un, tempatnya salah, tempatnya luput. Wa khairul khata'in ad-dawwabun, sebaik-baik wong sing luput kuwi sing gelem taubat, gelem njaluk ngapura, baik nang nggone Gusti Allah utawa nek nggone sepadha-padha. Ikilah kupat, ngaku lepat. Ayo, ora usah gengsi. Pengen dadi bunyai, pengen dadi kiai, rumasane enggak salah. Saat ini banyak loh kiai sing ngrasani kiai lainnya, bunyai sing ngrasani bunyai lainnya. Enggak usah gengsi. Ayo ngaku lepat, dirupane kupat karo wong biyen. Piye minta maaf. Lan wong biyen niku nggih indah. Kupat niku ora mek kupat tok nduk. Kupat kuwi diisi karo beras putih. Lah nyapa kok isi beras putih? Itu simbol ngaku lepat,
Kuwi untuk memutihkan hati, mensucikan hati, saling memaafkan. Mulakno diiseni karo beras putih, artine kowe lek njaluk lek ngapura karo kancamu, tekakno ati ben bersih, benar-benar bersih. Aja mek lamis ning lambe tok, hanya di bibir saja, jangan. Juga orang dulu nyapa wong biyen sakwuse gawe kupat diisi beras putih niku ora oleh dhewe diisi apa dibarengi karo santen. Maksudnya menawi lepat nyuwun ngapunten. Mulane kono jangan sembarang-barang toh sing nuansanya nuansa santan. Itu simbol dari ulama-ulama dulu. Kowe lek lepat jaluk ngapura. Santen. Jadi nyuwun ngapunten. Ora mek ngono tok. Wong biyen niku nduk mbah-mbah biyen niku masyaallah enek cecek apa jenenge santen beras niku wau ora oleh dhewe santen kudu enek cecek kulit niku enek irisan ati pitik rempelo sak pitunggalane. Nyapa maksudnya? Kulit niku ibarat lahir, ati niku ibarat batin. Artinya kowe lek njaluk ngapura ya lahir ya batin ya nduk. Jadi lahirmu muni sepurane ya yu kula nyuwun pangapunten atas sedaya dosa kelepatan kula dhateng panjenengan. Atine ya muni ngoten ya ngono tembus teko ati. Malah dirupane enek cecek kulit karo irisan ati cara wong ulama Nusantara mbiyen. Ngono jane dibarengi karo enek wedange. Iku ning ngene Imam on air apa digawe wedang pernah kengko. Wedang maksudnya apa? Lek kowe ngenek nih halal bihalal ngapuran-ngapuranan ngono kuwi karo kirimen sego kirimen wedang utawa mbok undang nih kanca-kanca wedang kuwi simbolisasi apa ya kuwi ngawe-ngawe kadang ngrawuh nih dulur-dulur ngejak dulur-dulur mangan bareng ngapura bareng iki lho dalile reuni halal bihalal sak pitunggalane sing diripta dening ulama Nusantara dulu. Wenene piye cek dilawuhi kerupuk. Lho kerupuk iki enek artine nduk cara mbiyen apa? Kerupuk kuwi kerukunan sing kudu dipupuk. Dari rupane kerupuk ya nduk iki ana kerupuke. Kerupuk niku napa to, Mbah? Kerupuk kuwi kerukunan sing kudu dipupuk. Ojo bendeng ceweng karo keluarga, ojo bendeng ceweng karo dulur, ojo bendeng ceweng karo konco. Ibarno gambare kerupuk iku kata lain dari kerukunan sing selalu kudu dipupuk. Ini simbolisasi ulama-ulama dulu di Nusantara dalam rangka niki. Gondeli indahnya saling memaafkan pada sama krono awake dhewe sesuk di penghujung hidup awake dhewe niki sesuk sing diarep-arep mek pangapurane para dulur, para kanca, keluarga sing pernah kita salahi, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Krono apa? Krono niki dosa-dosa terhadap orang lain niki tidak akan pernah dimaafkan, diampunkan oleh Allah kecuali awake dhewe padha saling padha ngapuranan. Masya Allah, indah banget. Malah tebarkan deni, tebarkan silaturahmi demi menggapai ridho ilahi bersamaan dengan saling memaafkan. Momentum hari raya, momentum Ramadan. Sajane yo ora ngenteni riyo, sajane yo ora ngenteni entek Ramadan wong njaluk ngapura kuwi sak wayah-wayah. Tapi menjadi tradisi dan budaya di Nusantara Indonesia, bahkan wong Indonesia yang ada di mana-mana iku nek wayah bodho nganakno silaturahmi, nganakno saling maaf bil maaf, karena itu momentum yang sangat luar biasa. Dawuh Kanjeng Nabi, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Sapa wong sing menunaikan nglakoni puasa bulan Ramadan sak wulan atas, monggo dheweke nanti ketika dheweke keluar dari Ramadan, semua dosane diampuni dening Gusti Allah.
baik dosa sing wis kliwat utawa sing arepe dinyangi. Maksudnya piye? Ora bakal diparingi gampang lakoni dosa. Iki sing hubungane kalian Gusti Allah. Lha sing hubungane karo makhluk, karo sepodo-podo, niki kudu saling memaafkan. Saiki nek media nduk HP, media elektronik, Mbak, lewat cecetan, lewat grup, lewat apapun, minta maaf, saling memaafkan. Karena tidak sempurna ampunan Gusti Allah terhadap kita yang berupa keadami sebelum kita ikrarkan, saling memaafkan. Ini luar biasa. Dek, keluarga besar Imamit on Air, rahimahumullah. Masya Allah, dek. Hari ini, saat ini, tahun-tahun akhir, di akhir-akhir penghujung jagat royo, wis zaman tua niki. Nilai-nilai dari silaturahmi sudah banyak berkurang. Anak-anak kita niku lek enek acara, kalau ada acara reuni sekolahan, ada acara reuni kumpulan apalah, itu wah gancange gak kena tipa itu. Wah dia semangat sekali. Tapi kalau silaturahmi ke tempatnya saudara, nok nggone mbok dene, Pak Dene, Buli kadang sekarang ini banyak yang diabaikan. Kok kari-kari mendahulukan temannya, mendahulukan orang lain. Ini yang berkurang sekarang, yang semakin ke sini semakin berkurang. Lalu lewat media ini menggoda kita tebarkan silaturahmi dan juga indahnya saling memaafkan ini pada keluarga kita. Juga selanjutnya apa, mengapresiasi kepada penjenengan sami. Luar biasa. Ya luar biasa. Bulan aku lagi sering ngabagi anak pengajian, mengisi pengajian di tempatnya Abbas ini. Saya bilang, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, tidak ada seorang laki-laki yang bisa menghargai nenggone para istri-istrinya kecuali dia adalah orang yang mulia. Ya, kemudian wama ahanahunna ilal laim. Yang kedua, tidak ada seorang laki-laki yang terhina dan dihinakan oleh Allah. Siapa? Dia yang telah menghardik, dia yang telah menyia-nyiakan kepada istri ataupun kepada perempuan yang menjadi tanggung jawabnya. Lalu jenengan bantu suami mencari rezeki sampai di Taiwan, sampai di mana-mana, Masya Allah. Ini pengabdian, pengorbanan yang sangat luar biasa. Tapi seandainya ada suami, ada keluarga, wis mbok labui kaya ngono kuwi, kok isih kurang terima, gitu nggak nih? Muga-muga sadar ya. Sama ndak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Artinya apa? Semuanya akan dihitung oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amal baik kita seberapapun, sekecil semut hitam pun, sekecil biji sawi pun, akan dicatat dan dibalas oleh Allah. Pun juga sekecil apapun, walaupun sa'dzarrah, sekecil biji sawi pun, dari perbuatan jahat kita, perbuatan jahat manusia, itu pun tidak akan dilepaskan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Karena pengorbanan pengabdian panjenengan niki sangat luar biasa. Mulane lek enek keluarga, terutama bojo, anak sing kurang trimo dengan perjuangan jenengan golek duit, bantu wong lanang, itu jelas orang-orang itu perlu diruqyah dengan doa jenengan. Karena Kanjeng Nabi dawuh ngoten niku, tidak ada seorang laki-laki yang menghargai perempuan istrinya kecuali laki-laki itu laki-laki yang mulia. Tapi apa pesan? Ketika hadis ini Abah katakan, sampaikan kepada penjenengan, jangan overacting. Oh, berarti bojoku ndak mulia. Ndak demikian. Kadang mungkin keadaan sih. Mungkin keadaan. Malah itu perlu kita sadari itu semua. Ayo kita maafkan. Kita maafkan. Saling memaafkan. Kemudian tebarkan silaturahmi. Silaturahmi orangnya tidak harus datang.
Yang penting ada komunikasi. Maafin Bude, maafin Pak D, syukur-syukur dibarengi ada angpau lewat. Seneng ya wong ning donya. Seneng ya dulur-dulur. Ya Allah, si Aisyah, ya Allah, si Fatimah, Jawa, mentahun kula kelingan aku lu diweki dhuwit 100, aku diweki ngene diomong-omong nih. Ini dalam rangka apa? Ini tali silaturahmi ini. Ini Masya Allah. Bapak Ibu, keluarga besar, Iwamit on Air, ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun ini untuk di penghujung, kita tutup dengan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada 3 kesalahan munggu Allah waktu itu. Salah satunya yaitu ketika Nabi Ibrahim memberi makan kepada orang Yahudi yang akhirnya dibatalkan. Diki cerita, Dok. Di dalam pengajian ini tak tutup dengan cerita ini sebagai menjadi inspirasi kita bersama. Nabi Ibrahim niku nabi sing kondang lomani, kondang sabari. Mulane gone Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad niku diperintah dening Gusti Allah, fattabi millata Ibrahim hanifa. Muhammad ikuti jejak perjalanan Nabi Ibrahim. Itu nabi yang soleh, nabi yang sabar, yang bergelar Khalilur Rahman. Suatu ketika Nabi Ibrahim itu punya salah pada Allah. Dari beberapa salah yang menurut Allah itu salah, tadi menurut syariat sebenarnya tidak salah. Apa Nabi Ibrahim itu demenane senengane lak maam niku ngundang wong to, ngundang wong. Jadi sampai melampah niku 3 mil 4 mil. Dan ini sampai 2 kilo 4 kilo. Mek pengen makan bareng karo orang-orang lain. Karo tonggone, karo dulure, karo orang-orang yang kelaparan. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini ngundang wong. Ada orang tua yang lapar, Mbah jenengan lapar. Sampean lapar, Mbah? Nggih, Nak, saya lapar. Ayo Mbah makan di rumahku. Diundang. Sampai di rumah, hidangan sudah disiapkan. Dadak Nabi Ibrahim tanya, maaf sedaya-sedaya, niki monggo makan. Dan ini orang tua ini dilihat itu tidak biasa seperti orang lain. Ditanya, Mbah, sampai ini agamanya apa? Oh, Nak, saya ini majusi, Nak. Saya ini penyembah api. Wah, maaf sekali, Mbah. Mohon saya dimaafkan ya, Mbah. Nabi Ibrahim telah minta maaf pada orang tua itu. Tapi Allah belum memaafkannya. Kenapa? Karena dia seorang nabi. Wis ngundang wong tua, diajak makan, dia bersedia, tapi ditolak setelah itu. Goro-goro wong niku tiang majusi. Orang itu agamanya majusi. Tukang menyembah berhala, tukang nyembah api. Allah tegur Nabi Ibrahim, Ibrahim, kau ini orang yang tidak bisa dihargai ya. Kenapa ya Allah? Apa salahku? Aku yang menjadikan orang itu, orang majusi itu, umur udah 70 tahun lebih. Aku yang memberi sehat dia. Aku yang beri hidup dia. Aku yang memberi makan dia. Dia tidak pernah nyembah aku. Aku tidak pernah protes. Sedangkan kau tak utus ke muka bumi. Awakmu sampean tak utus ke muka bumi. Untuk mengenalkan mereka pada aku. Mentauhidkan kepadaku. Tapi caramu salah. Lawang aku baik sing nguripi sing ngei rejeki selama 70 tahun lebih ndak pernah nyembah aku yang ndak protes. Lah awakmu tak titipi rejeki tak dadekno nabi rasul. Lah kok ngejak mangan wong tuwek sakmono dadak kowe itung-itungan kok takoni agamane opo. Bar ngono ndak sida mbok ingoni. Goro-goro panganamu mung kangge wong sing bertauhid, wong sing Islam. Gusti Allah mboten trimo. Dalil niki, Nduk. Niki kena kok nggih dalil artinya apa? Kasih sayang yang kau berikan kepada orang-orang Taiwan yang non muslim itu kowe itibao karo
tegurane Allah ning Nabi Ibrahim, ya Allah, niki nggih kawulane panjenengan ya Allah. Kula memang ngriki golek ekonomi Gusti, tapi kula bantu dengan mereka itu. Mereka itu juga hamba-Mu ya Allah. Itu juga ciptaan-Mu ya Allah. Gitu loh. Niki motivasi yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ketika kita menolong kepada orang lain, tidak usah sampai menanyakan apa statusnya. Apakah dia orang Islam? Apakah dia itu orang seiman? Atau dia itu orang yang partainya sama? Atau organisasinya sama? Lenda NU ndak? Muhammadiyah tolak? LDI tolak? Jangan dong. Itu juga umat. Itu juga umat manusia. Itu juga hamba Allah, ciptaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Dok, ada kisah heroik dulu. Di zaman Nabi Musa ada cerita, ada pasangan suami istri. Yang di situ dia minta, ya Musa, ud'u ila rabbik. Nabi Musa, tolong doakan aku, kami berdua kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta kalimullah. Panjenengan lak duwe gelar kalimullah, bisa wawancara langsung dengan Allah. Sampean bisa langsung omong-omongan kalian Gusti Allah. Mintakan kami, doakan kami ya Nabiullah Musa. Didoane napa Pak Bu? Kula niki sampean dongane kula niki dadi wong sugih walaupun hanya sesaat. Akhirnya didongani ya ampun mengko tak jaluk ning ngene Gusti tak takok nih. Bareng ditakokne nduk ternyata Pak Sutri ini kan orang miskin. Dheweke kepengin mendermakan harta bendanya seperti orang-orang yang mendermakan hartanya. Kepengin dadi wong sugih iso nyumbang-nyumbang masjid, nyumbang musola. Iso ngei bisaroh kiai, iso ngei bisaroh ustad sak pitunggalane. Kepengin ning krana dheweke iki melarat, ndak iso nglakoni kuwi. Akhire kon ndongakne bareng ngoten piye? Gusti Allah dawuh, "Ya Musa, tak iyani Pasutri kuwi bakal dadi wong sugih ning mek setahun." Tenan, Nduk, setahun ki sugih. Bareng sugih napa Nabi Musa iki niteni, "Nduk, iki wis setahun iki ring kesih cerita ono mulai wengi ya. Iki wis setahun kok wong kuwi kok ndak melarat. Kok nyoyo sugih, ngingo mentok-mentok selebeng-selebeng gelis gede. Memelihara kambing-kambingnya cepet gemuk semuanya. Wah, semua yang dimiliki semua niku luar biasa." Wis setahun, rong tahun, akhirnya Nabi Musa niki mboten betah hati ini, pengen takok nih Gusti Allah. Ya Allah, ya Rob, orang yang kemarin aku mintakan doa kepadamu supaya sugih, jangan paling sugih. Jatahe turin jenengan mung setahun, tapi sudah 2 tahun kok ndak melarat Gusti. Musa, aku ki zat sing Raufur Rahim. Aku zat sing Ghafur Rahim. Wong kuwi Pasutri kuwi bendina njaluk ngapura karo aku. Sawise tawai sugih dheweke selalu memuji, menyanjung karo aku dan mendarmakan harta bendanya kepada jalanku. Masa aku ya tega mencelakai mereka? Masa aku ya tega arepe mencabut nikmatku pada mereka? Tidak Musa. Karena aku wis kondang dadi Ghafur Rauf Rahim. Dadi tidak akan mungkin nikmat sing tak wehne tak cabut meneh. Kita ambil kesimpulan para mbak-mbak kabeh sedaya para penyai dari kisah ini. Gusti Allah niku ketika kita niku mau menuruti perintahnya Allah, sing maune niku jatah ketetapan itu bisa berubah. Iku mungkin Allah sangat mungkin. Karena itu hak prerogatifnya Allah. Duk nggih, harus kita pahami. Jadi idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lewis ajale menungso kuwi teko, ora enek sing iso ngejok, iso ngundur walaupun sak saat. Itu tumrape menungso, tumrape makhluk. Lewis wanyae teko kowe sopan ning kiai, njaluk suwuk kiai, njaluk suwuk dukun, njaluk dokter, kon ndawakne ndak iso. Tapi lek Gusti Allah Maha Kuwasa, Maha bisa. Anda Kanjeng Nabi dawuh, "Man ahabba ayyubshatu ali fi rizqihi wa ayyun syafi'at ali falyasil rahimahu." Lek kowe kepengin dijembarne rezekimu, kepengin didawakne berkah umurmu, mongko lakukan silaturahmi. Silaturahmi. Ini dari kisah ini loh.
Jadi monggo tebarkan niki maaf, saling memaafkan dan juga silaturahmi dan juga saling memberi. Niku gemar memberi. Ini sangat luar biasa. Mbak-mbak, para penyanyi, para keluarga besar Iwamit On Air yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak terasa ini sudah di Indon jam 5 kurang seperempat ya. Kita sudahi sementara ngaten. Mungkin ada seperempat jam ini untuk tanya jawab. Nanti jam 5 tepat Indon. Ini apa ada acara ngisi syukuran umroh bersama akikoh di tetangga. Ya, sementara ngaten ada penjelasan keterangan yang kurang genah, kurang jelas apa mohon maaf atas kesalahan. Sebelum kita tutup, monggo menawi wonten ingkang bertanya, saya persilakan ada waktu 15 menit kurang lebihnya. Ya monggo. Ayo jamaah yang mau bertanya jangan lupa passwordnya ya. Risalah senja, Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Ngapunten Abah, nggih. Ngapunten niki wonten titipan pertanyaan nggih. Apakah orang yang sedang berhadas tidak boleh memimpin doa? Jika tidak, bagaimana wanita yang sedang uzur? Bukankah wanita yang sedang halangan dianjurkan berzikir? Tetapi kenapa jika tidak punya wudhu dan tidak berani memimpin doa? Yang kedua, Abah nggih, di dalam sholat jika menguap dan spontan istighfar, apakah membatalkan sholatnya? Matur sembah nuwun, Abah, atas jawabannya. Oke. Matur suwun, ya, alhamdulillah pertanyaannya sangat luar biasa. Yang pertama, apakah orang berhadas tidak boleh memimpin doa? Ini ada dua dok ya. Yang pertama, memimpin doa itu yang afdol, tentang afdoliyah di sini ya. Tentang afdoliyah, ini memang disarankan untuk dalam keadaan suci, baik hadas besar atau hadas kecil, terutama hadas kecil apabila doa-doa itu ada kalam-kalamnya Allah, kalam Al-Quran. Karena apa? Karena hadas besar itu jelas. Kalau kita membaca kalamnya Allah Al-Quran, doa yang ada di dalam Al-Quran, itu ketika hadas besar, baik laki-laki perempuan sama haramnya ketika membaca doa yang di situ doa dari Al-Quran. Tapi kalau doa di luar Al-Quran tidak apa-apa. Cuma keberkahannya saja yang berkurang. Jadi berdoa, mimpin doa apa? Tidak boleh. Boleh. Asalkan, itu yang pertama, untuk hadas kecil, ini boleh walaupun doa di situ ada ayat Qur'annya. Yang kedua, tidak boleh dan haram apabila di dalam memimpin doa itu pakai doa-doa ayat Al-Quran. Itu khususnya yang hadas besar. Kalau hadas kecil masih boleh. Cuma begini dok. Sayyidina Ali dawuh, barang siapa berdoa, kemudian dia memakai bahasa Al-Quran, hadas kecil ya, dia selagi berhadas kecil, itu pahalanya setiap huruf Al-Quran itu 10 pahala. Apabila dipakai membaca doa itu bahasa ataupun ayat Quran dalam keadaan dia punya wudhu, maka dia mendapatkan pahala setiap huruf Al-Quran itu 25 pahala. Ketika dibaca pas waktu sholat, doa di waktu sholat, dan itu tidak ditalafutkan dan dilafatkan, hanya di hati, maka dia mendapatkan niku 50 kebaikan, 50 pahala. Kalau kita lafadzkan dalam baca surat-surat pendek di dalam sholat, itu sama pahalanya, mendapatkan 50 kebaikan pahala di dalam bacaan Al-Quran setiap hurufnya. Itu yang pertama. Tentang doa begini dong ya. Dan tidak hadas besar, secara mutlak, lek enek Qur'ani haram, lek orang enek Qur'ani masih boleh, lek hadasnya hadas kecil, itu mutlak. Baik moco Quran atau tidak Quran di dalam doa itu, maka tetap diperbolehkan. Dan kemudian untuk yang kedua, ketika sholat menguap, kemudian dia membaca istighfar, bagaimana ini?
Ini ulama, jumhur ulama mengatakan bacaan apapun selain bacaan sholat yang dilakukan di dalam sholat itu jumhurul ulama mengatakan membatalkan sholat apabila ada kesengajaan. Contohnya, membaca itu tahu istighfar dengan sengaja. Itu jumhur mengatakan itu tidak disunatkan, bahkan bisa membatalkan sholatnya. Tapi juga ada ulama seperti Nawawi, Imam Muzani itu mengatakan ketika yang dibaca di dalam sholat itu bahasa Arab, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kita untuk hati-hati yaitu mengikuti yang jumhur. Seandainya berdoa itu jangan ditalafutkan, jangan dilafadzkan, cukup di dalam hati. Bahasa Arab niku masih ditolerir, masih boleh. Contohnya ketika kita di sujud terakhir niku disunah nih berdoa. Berdoa Allahumma Allahumma rzuqna bi husnul khotimah atau yang lainnya. Itu boleh. Nah, asalkan lirih, jangan banter. Niku masih ada ulama yang memperbolehkan, walaupun secara jumhur kebanyakan ulama tidak memperbolehkan selain dikiran di dalam sholat. Ngaten yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula Siti Komsatun dari Mawarwangi, dari Banyuwangi. Hari salah senja, Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar. Pertanyaan saya ini mungkin bukan temanya apa ngapunten. Ini kan Ramadan tapi di Taiwan tuh ada orang-orang dari Indonesia juga tapi beragama Nasrani Kristen gitu. Terus di sini juga ada gereja gitu. Tapi beliau gitu menghormati orang Islam, sekarang kan lagi puasa, itu intinya beliau itu kepingin mengadakan bukber kita itu diundang gitu, orang Islam itu diundang, disuruh menghadiri bukber beliau, tapi di dalam gerejanya gitu, di dalam gerejanya itu dia bilang pokoknya yang hadir nanti juga di sana bukber, makan-makan, terus ada hadiah juga, ada pokoknya durpres gitu Ustadz itu sebenarnya kita itu boleh nggak menghadiri ya. Intinya saya kan nggak begitu paham. Kalau boleh menghadiri saya ya mau berangkat, kalau nggak boleh ya nggak usah berangkat. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu siapa tadi? Mbak siapa? Siti Komsatun dari Banyuwangi. Siti Komsatun Banyuwangi, ya Masya Allah, luar biasa. Jadi kita, orang umat Islam, itu datang menghadiri acara di tempat peribadahan non-Muslim, asalkan itu tidak dalam rangka ubudiyah mereka, maka itu tidak apa-apa, jawaz boleh. Kecuali undangan itu undangan rohaniah mereka, ibadah mereka, itu yang dilarang. Kalau kita sekedar bukber, sekedar apa, asalkan makanan yang disediakan itu halal, dan yang lainnya itu menurut syariat Islam tidak melanggar hukum syariat, itu tidak apa-apa secara syariat, itu boleh kita datang di tempat ibadah orang lain non-Muslim, asalkan tidak dalam rangka meyakini dan juga melaksanakan ibadah peribadatan mereka. Itu ngaten di dalam fikih kita, baik di dalam konteks fikih klasik ataupun fikih kontemporer begitu. Kalau bisa ya dihindari, kalau tidak bisa karena orangnya baik ya itu sebagai silaturahmi kita, itu tidak apa-apa sama manusia, boleh. Dan itu siapanya? Oh boleh soalnya biar lebih tenangnya itu kalau bersyarat tadi gitu. Jadi bersyarat satu, tidak dalam rangka mengiyakan, meyakini dan sekaligus melaksanakan dengan peribadatan mereka, mencampur dengan peribadatan mereka. Kemudian yang kedua, itu menu yang disiapkan itu jelas menurut Islam itu halal. Oke.
Nggih. Oh, nggih, terima kasih Ustaz. Nggih. Assalamualaikum nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah senja, Ramadan indah, satukan langkah menuju berkah. Allahu Akbar, Barakallah. Mohon maaf, ini ada titipan pertanyaan dari jamaah, ya. Jika kalau misalkan kita sudah ada wudhu, terus pasien kita BAB, lalu kita bersihkan menggunakan sarung tangan, apakah itu membatalkan wudhu? Enggak ya, karena posisi darurat, tahu sendiri kan kalau di Taiwan itu kan irit air, kadang sikon kita kurang memungkinkan untuk berwudhu lagi. Atas jawabannya, terima kasih. Mohon maaf dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun, pertanyaan juga luar biasa. Apakah ketika kita masih punya wudhu atau sedang selesai wudhu, kemudian ada majikan ataupun siapa yang menjadi open-openan jenengan itu BAB, kemudian membersihkan itu gimana? Kalau tidak pakai alas, ya, kalau tidak pakai alas itu jelas batal. Tapi kalau pakai alas, entah itu pakai apa ya, karet atau pakai apa, selondong tangan, itu jelas enggak. Pokoknya yang sekira tangan itu bisa menyentuh, menyentuh kulitnya itu. Jadi lamsul kubul wan dubur itu kan batal nih wudhu. Jadi demek antara kulit sama kulit. Jadi kulit tanganin jenengan, batin apa niki, demek nenggone dalan ngengek karo dalan pipis niku jelas membatalkan wudhu. Tapi kalau ada penghalangnya, ada satirnya, apa kuwi setriwel jarung jombien, apa itu selondong dan sebagainya, ya enggak lah. Ngaten. Yang penting tidak langsung bersentuhan langsung, ngaten. Ngaten anu jeng nggih. Halo. Terima kasih banyak Bapak Ustaz. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Heeh. Niki sementara ngaten nggih. Nggih, iki kabar piye anu? Nggih, ada. Nggih, sampun. Nggih. Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Semoga-moga sedaya semuanya Imam On Air diparingi keberkahan dari Gusti Allah, lewat mil Quran nggih ngaten semuanya, barokah semua keluarganya dimanapun berada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamdan yufi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ya Allah bihaqqil Qur'an bi syafa'atil Qur'an wa bi jahdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ya Allah taqabbal minna salatana ya Allah wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa dalilana wa tadrib wa khushu'ana ya Allah wa zakatana ya Allah wa la tadrib wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan zaman ya rahman rahimin. Allahumma ya Allah Gusti kita sedaya keluarga besar Imam On Air ya Allah dimanapun berada ya Allah nyuwun datang panjenengan Gusti mugi kita sedaya ya Allah sak keluarganipun yang dosa anu dan hati-hati yang kami ridha ya Allah yang dijadikan kami semuanya menjadi orang-orang yang kau ridha ya Allah wilujeng jiwa raganipun wilujeng iman islamipun wilujeng akidah ibadahipun wilujeng akhiripun sami nyitakan kekeluargaan wilujeng barokah lancar usaha pun ibadah ya Allah yang paling dzurriyyah putra putri yang suri sudah fi akhir zaman nasib pun saya dunia sampai bijang yaumil akhirah ya Allah masfa'an al balaa wal wabaa wal fahsyaa wal syada'ida wal mihanatu wal marad ya Allah min buldanil muslimin 'amah wa min baladina Indonesia khasatan keluarga besar Imam On Air ya Allah ya Allah ya Rabbah ya Rabbi ya Wasaya ya Allah agisna bi rahmati astagis ya Allah gampang selamat barokah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal qabul al-fatihah.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya rabbal alamin. Nggih, ngaten Dong nggih, ngapunten sangat matur suwun. Apa tak medun riyen nggih? Nggih, apa? Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.